لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على نبينا ورسولنا وحبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Amma ba'd. Para pemimpin sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah keluarga besar Mushola Al-Hayat Kampung Jagalan, rahimani wa rahimakumullah. Pripun kabare? Sehat nggih? Kok tegak-tegak? Napa dereng sarapan? Oh, sampun nggih. Alhamdulillah. Sing sampun nggih, alhamdulillah. Sing dereng nggih, insyaallah. Dahar mulai mengke. Sing griya piyambak. Alhamdulillah. Nggih, kami mewakili dari Yayasan Ummul Mukminin Khadijah Takmir Masjid Aisyah mengucapkan banyak terima kasih, matur suwun sanget, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Matur suwun sudah diperbolehkan untuk ikut bersama-sama melaksanakan satu ibadah yang agung, ibadah yang luar biasa, yaitu sholat maghrib terlebih berjamaah. Ini berterima kasih, matur suwun, dan sekaligus terima kasih juga sudah diperbolehkan untuk kita saling muwajahah, saling bertatap muka, saling bertemu. Tidak lain adalah karena kita semua yang duduk di sini khususnya sing ngomong karo sing ngrungokke iku padha-padha sedulur, bukan karena sama-sama orang tua kita sama. Sedulur bukan karena pak kita sama, bukan karena kita berkerabat secara pertalian darah atau nasab. Tapi kita sedulur karena kita semua sama-sama asyhadu alla ilaha illallah, karena kita semua asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, karena kita semua umat Islam yang mengerjakan sholat, yang kemudian membaca Al-Quran, sing sholat ngadepe kiblat Ka'bah, mulane dhewe kabeh sedulur. Sing jenenge sedulur kudu napa? Mengusahakan untuk berbuat saling kebaikan. Innamal mu'minuna ikhwah. Sing jenenge wong beriman iku apa? Bersaudara, paseduluran. Jadi di sini alhamdulillah kita sebagai sesama muslim, sesama mukmin saling berkunjung karena kita bersaudara. Semoga dengan kita datang saling berhadapan-hadapan, bertatap muka, itu sudah mendapatkan pahala dan ditambah saling merekatkan antara kita. Meskipun mungkin intensitasnya cukup jauh, hampir 2 bulan sekali. Ya, mohon Bu. Ini mungkin sekarang sudah sampai pertemuan kita yang ke ngepek sendiri lali. Pertemuan yang ke-5, putaran ke-5. Berarti malam hari ini adalah pertemuan kita, perjumpaan kita sing nomor gansal. Alhamdulillah. Nggih, sebagaimana judul pertemuan kita ini adalah pengaosan teras. Yo ngaos gede-gede, yo beras gede-gede, gitu. Insyaallah kebaikan dunia akhirat itu kabeh. Allahumma amin.
Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu nek kasih kelingan insyaallah mugi-mugi kelingan kita masih mengkaji mengaos tentang apa Bu? Masya Allah, bapaknya malah ingat. Ya, karena bisa jawab tak kasih hadiah. Bapak pengen sarapan, pengen makan malam, mau pengen anget-anget? Ayo. Anget-anget. Oh gitu. Angetnya malam apa pagi Pak? Angkat di malam hari apa pagi hari? Ya, pagi hari aja nggak apa-apa lah. Tolong Mas. Ini ada sedikit voucher saya bisa jawab ya orang tua. Alhamdulillah itu voucher. Ada makan sarapan di bubur ayam. Apa sebagai juara? Ada Rode Pemuda di foundernya Bapak Rode Semarang. Ada voucher makan malam juga di angkringan Terang Muda. Ya. Ya, bapaknya betul Pak. Nyuwun sewu Pak. Pak, halo. Asmine sinten Pak? Sabar. Sabar tenan itu. Sabar tenan. Nama dan sifatnya sama ya. Allahumma amin. Namanya Sabar, wong sabar. Pak Sabar anak berapa Pak? Larene pinten? Kali. Masya Allah. Sing setunggal? Oh, benar-benar sabar ya menghadapi kehidupan. Masya Allah. Ya, Pak Sabar betul bahwa pertemuan kita yang terakhir itu sedikit kita ngaos tentang apa? Keimanan. Ya, bahwa rukun iman ini jumlah pira Bu? 6 gansal. 6. Sekali lagi Bapak-bapak ibu, sebutkan rukun iman yang 6 ngacung. Itu voucher 6. Ya 6. Ya silakan. 6-6-nya. Tiga kitab-kitabnya ya. 4 5 ya. Masya Allah ya. Saya anggap betul atau di baru setir aboko. Mau apa Bu? Ngerode sama bubur? Bubur aja deh, silakan tolong. Besok pagi bisa sama pestinya apa sama ayamnya boleh. Sapu-sapu sing halal, sarapan bubur. Monggo Pak Kabeh, Masya Allah. Monggo. Oke, jadi kembali saya mengingatkan rukun iman ada 6 sebagaimana dalam kisah yang sudah pernah kita kaji bersama ketika Nabi kita Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan tamu spesial, tamu yang tidak biasa. Siapakah dia, Kanjeng? Ya Bu. Masya Allah, malaikat Jibril. Bu, ini ada wedang ronde, ada angkringan. Mau mana Bu? Mau ngeronde, mau angkringan? Sami-sami. Ya wis ronde wae. Ronde malam. Bisa berdua nanti sama pestinya atau sama ayamnya boleh. Hah? Oh, gampang. Oke. Bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan tamu yang spesial, tamu yang mungkin tidak akan pernah datang pada kita, mungkin karena tamu yang datang ini adalah Rasul dari kalangan malaikat. Siapa? Malaikat Jibril. Nek Kanjeng Nabi niku Rasul dari kalangan manusia,
maka Rasul dari kalangan malaikat jinten malaikat Jibril, Sayyidul Malaikah, pemimpinnya, penggurunya para malaikat, datang ke bumi dalam bentuk manusia yang sangat bagus, rupawan, ganteng, wangi, rapi, resik, tekon kepada Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertanya bukan karena nggak tahu, bertanya agar dijawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat ngerti makna dan isinya. Sama kayak saya sekarang tanya, rukun iman berapa? Itu tanya karena saya nggak tahu, mau mengetes. Kalau saya tanya berapa rukun iman, itu karena nggak tahu, apa karena mau ngetes? Ngetes. Saya tahu hafal alhamdulillah. Neng tekon karo ibu-ibu bapak-bapak, meh ngetes, oh cek keling, oh cek keputan. Alhamdulillah. Di antara pitakonane malaikat Jibril kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih, masya Allah anak soleh. Barakallahu fiik. Moga-moga jadi anak soleh ya. Di antara pertanyaan Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kamu pengen semuanya? Oke. Tolong kasih, karena anak soleha dapat romi. Kita kok butuh dikasih asupan biar tambah gizi, ya. Itu boleh ngajak bestie muda ya. Kamu punya bestie nggak di sekolah? Punya bestie nggak? Punya. Berapa? Bestie mu kira deh. Selikur apa 60? Banyak tutup bestie nih bos sebenarnya. Anak buah enggak bercanda ya. Ya kalau cari bestie yang solihah ya, yang baik, yang ngajak kepada kebaikan. Ojo sing ngejak trek-trekan ojo ya. Ngejak rokok-rokokan ojo ya. Sing apik-apik wae. Oke? Oke. Bestie oke. Alhamdulillah di sini tidak ada bunyi tok. Punya apa itu? Lato. Ada apa lato? Boleh ya. Tapi jangan pas wayahe salat. Kowe imame lali maca. Wis maca bismillahirrahmanirrahim tak. Lali. Ya. Boleh lato tidak haram ya. Bagus. Mau maca pas dolanan lato pas salat maghrib apa pas Jumatan iki marai khotibe lali. Aku yo pernah pas khotbah tak stop orang fokus lah. Cok lari ya. Bisa minta generasi muda lato bagus, tapi jangan pas sholat jamaah, jangan pas yo khotbah Jumat. Pas dolanan silahkan lato ya. Apa mau? Malaikat Jibril malah lato ya. Di antara pitakonan malaikat Jibril kepada Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, akhbirni anil iman. Wahai Rasul, tolong beritahu pada saya apa sing jenenge apa kuwi iman. Maka dijawab oleh Kanjeng Nabi, al-iman antu minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairi wa syarri. Wahai Jibril, sing ngarani iman iku kowe beriman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir, qada dan qadar, ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, juga sudah kita kaji bersama tentang rukun iman sing paling penting, sing paling nomor tunggal. Iman apa itu? Iman kepada Gusti Allah. Kuwi sing paling pertama, menunjukkan itu yang paling penting, sing paling pokok, sing paling bener-bener kudu bener. Ya. Apa? Al-imanu billah. Beriman kepada siapa, Bu? Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Iman kepada Allah itu percaya tanpa ragu bahwa kita percaya betul, orang bingung, orang ragu-ragu, Gusti Allah lah satu-satunya Tuhan yang menciptakan dan mengatur alam semesta. Dan kita percaya tanpa ragu Gusti Allah lah zat Tuhan yang berhak untuk diibadahi dan disembah. Dan kita percaya tanpa ragu Gusti Allah lah satu-satunya Tuhan yang memiliki al-asmaul husna, nama-nama yang paling indah. Nah, dawuhipun ulama, iman kepada Allah ini terangkum dalam satu kata yang ringkas. Makna iman kepada Allah ini terangkum dalam satu kata ringkas. Apa? Tauhid. Napa Bu? Napa Pak? Dik? Apa Dik? Hah? Tauhid. Tauhid itu mengesahkan Allah. Jajal tak tekoni tak kasih. Sing iso jawab ngaco nggih. Ini ada hadiah, ada voucher, ada apa ini Mas? Beras. Tak kasih. Siapa yang tahu apa maknane mengesahkan Allah? Cung. Ya Pak. Tuhan ada satu. Bagus. Tuhan hanya satu, hanya tunggal. Ya, betul? Setuju? Oke, Bapak milih beras apa makan sama Yayan di angkringan? Beras ya? Oh, betul. Aslinya sinten tak? Untung. Pak Untung. Masya Allah. Benar-benar untung. Alhamdulillah. Ya. Untung dapat beras. Tauhid itu mengesahkan Allah. Apa yang mengesahkan Allah? Menunggalkan Allah. Benar-benar kita mengakui Allah Maha Esa. Allah Maha berapa? Satu. Mula nek pas dhewe salat akeh maca qul wallahu ahad. Qul, katakanlah wahai Rasul, wallah, dialah Allah ahadun, ahad, sing maha esa, sing maha satu, tidak ada yang lain. Apa maksudnya? Maha satu, tidak ada yang lain yang menciptakan alam semesta. Maha satu, maha tunggal, tidak ada yang lain yang berhak disembah kecuali Allah. Maha satu, maha tunggal, tidak ada yang lain yang punya nama-nama yang paling indah, al-asmaul husna. Itu makna Allah maha tunggal, maha satu. Nek menungso akeh mboten, Pak? Menungso kathah mboten? Kathah. Jin kathah mboten? Setan kathah mboten? Yang maha tunggal, yang maha satu, yang memiliki sifat-sifat yang sempurna, yang menciptakan alam semesta, yang berhak disembah hanya satu. Siapa? Allah Subhanahu. Nah, malam ini sedikit saya mau tambahkan. Kalau ada orang kok tidak mengakui Allah Maha Satu. Ada orang tidak mengakui Allah Maha Satu. Misalkan gini, oh, sing nyiptake alam semesta iki rampung Gusti Allah. Ya ana dewa A, dewa B, penguasa A, penguasa B. Kuwi ya menciptakan alam semesta. Kuwi ya iso gawe udan, kuwi ya iso gawe tsunami, kuwi ya iso ngatur laut, nyeki barokah rezeki saka laut. Itu namanya mengesahkan Allah tidak? Tidak. Kenapa? Dia menganggap yang selain Allah ada yang mengatur, ada yang menciptakan, ada yang memberi selain Allah. Buh jenenge dewa, dewi, dewa, dawi,
Apapun namanya, apapun sebutannya, maka dia tidak mengesahkan Allah. Inilah yang dalam bahasanipun ulama diarani syirik. Napa Pak? Syirik. Apa? Menduakan Allah, menganggap selain Allah ada yang lain. Yang apa? Bisa menciptakan, mengatur alam semesta. Atau dia meyakini, menganggap selain Allah itu boleh disembah, boleh diibadahi. Oh, donga iku rak mung karo Gusti Allah, iso donga karo sing liyane. Oh, salat iku entuk ngadepe kepada yang lainnya, kepada patung, berhala, batu, boleh kepada selain Allah. Oh, sing jenenge takut, wedi, dengan takut yang luar biasa tuh boleh kita takut kepada gunung, penghuni gunung, kali, penghuni kali, penghuni laut, boleh kita takut pada mereka, kepada selain Allah. Itu berarti tidak mengesahkan Allah, tidak bertauhid kepada Allah. Nek wong bertauhid yo nek nyembah-nyembahi kepada Allah. Lek ibadah kepada Gusti Allah, tidak kepada yang lain. Sama istri dinamakan istri yang setia ketika dia benar-benar berkhidmat kepada satu-satunya suaminya. Istri itu suaminya berapa, Bu? Satu. Maka hanya kepada satu suami itulah istri diperintahkan dengan perintah yang benar-benar untuk berkhidmat, untuk kemudian apa bisa berkhidmat? Taat kepada suami. Tidak ada yang lain. Kita sebagai hamba Allah diperintahkan khidmat, beribadah, menyembah hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Mula Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberi nasihat kepada sahabat Ibnu Abbas. Idza sa'alta fas'alillah. Ibnu Abbas, kowe nek njaluk kepada siapa? Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Nek nyuwun tulung isti'anah, nyuwun tulung kepada siapa? Allah. Kenapa? Hanya kepada Allah semata meminta pertolongan, meminta harapan, berdoa hanya kita laksanakan, tidak kepada yang lain. Itu namanya orang yang bertauhid. Sopo sing ibadah, nyembah, sholat, sembahyang, ngaji, zakat, poso kok kepada selain Allah, maka belum termasuk hamba-hamba yang mengesahkan Allah, meskipun dia membaca rutin surat Qul huwallahu ahad. Kenapa? Harus dibuktikan tidak dengan lisan saja, tapi dengan perbuatan. Kenapa nggih? Ngantuk mboten? Kok tegap banget gitu Asrem nggih? Oh. Mengke nek mun ning omah ya kemulan. Tapi yo kudune rada anak sarungan ngene iki anak to. Napa kipasnya itu? Ya agak dikurangi Pak kipasnya Pak. Nuwun sewu. Asrem Bu. Nggih sami. Niki jauhe lumayan kathah. Mugi-mugi jauhe berkah nggih. Oke, jadi itu Bu. Wong sing tidak mengesahkan Allah jenenge kesyirikan. Menganggap, meyakini bahwa selain Allah ada yang menciptakan dan mengatur, yang selain Allah boleh disembah dan boleh diibadahi. Itu jenenge syirik. Pelakune jenenge napa? Musyrik. Mula Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf,
itu semua dinamakan musyrikin. Wong musyrik kenapa? Karena mereka itu nyembah, beribadah kepada selain Allah. Contohnya ini Pak, disebutkan oleh para ulama dalam buku-buku sirah mereka. Wong-wong musyrik Quraisy nek duwe hajat, yo meh mantu, meh gawe acara iki mara ning berhala nih. Dan dulu berhala itu apa Bu? Pak, diletakkan di sekeliling Ka'bah. Sing saiki nek ndelok ning TV Ka'bah niku tawaf niku lho. Gitu. Niku riyen apa? Kathah berhala. Katakan pinten? Sitina wa salasina. 360 berhala di sepanjang Ka'bah. Wakeh tenan. Nek ana sing meh duwe hajat, yo meh kawin, meh ngawini, ya kan? Mungkin meh sunatan, ya kan? Niku mara ning berhalane nggawa wedhus. Napa, Pak? Napa, Bu? Wedhus lho, mboten pinci. Aku guyon ora tentang. Ora lucu ya gitu ya. Nanti kita cari cek yang lain. Datang ke berhala bawa apa, Bu? Wedhus. Orang gak usah Adam, orang gak usah Mesrio. Ya, menungso kali ya. Gua wedhus. Tekan yang berhala dan apa? Ngek. Dia apa? Potong. Dengan nama Lata, Uzza, ku potong ini. Kambing, sret. Biar urusan saya berkah dan lancar. Nyembelih kepada berhala. Padahal yang namanya menyembelih itu adalah termasuk ibadah. Mula nek wong Islam nek nyembelih ngomong apa Bu? Doa ini bismillah, dengan nama Allah, untuk mendekatkan diri takarrub kepada Allah, khususnya pas Idul Adha. Tidak menyembelih karena jin, menyembelih karena dewa, dewi, penghuni ini, penghuni itu. Nyembelih karena Gusti Allah. Fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah dan sembelihlah karena Allah. Nah, kui Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf dan kroni-kroninya nek duwe hajat ki apa? Mara ning berhala disembelih ke wedhus. Karena itulah mereka mendapat stempel, mendapatkan nama gelar apa? Musyrik. Nah, orang-orang yang meninggalkan itu semua mendapat gelar muslim. Kenapa? Tidak menyembah, tidak ibadah kepada selain Allah, tapi ibadahnya, menyembahnya, berdoanya, sembelihannya kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku hanya milik Allah, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Mula nek pengen jadi muslim sejati, benar-benar wong sing beriman kepada Allah, harus jauh-jauh dari yang namanya kesyirikan, menduakan Allah, menganggap Allah punya partner, punya sekutu. Baik kita menganggap Allah punya sekutu dalam menciptakan dan mengatur alam semesta, atau kita menganggap, meyakini bahwa selain Allah itu ada sekutu, ada partner yang kita boleh beribadah kepadanya. Nggih Bu? Dan syirik iku terakhir iki, syirik iku adalah dosa sing paling gede, ngeluwihi dosa zina, ngeluwihi dosa maling, ngeluwihi dosa mateni wong, ngeluwihi dosa sing liyane. Kenapa? Nek kesyirikan kepada Allah ini dosa yang melanggar hak Allah yang paling besar. Melanggar apa? Hak Allah yang paling besar, tauhid. Nek wong maling, wong zina, wong mateni, bener iki dosane gede.
Tapi di akhirat masih ada kemungkinan Allah maafkan. Mula nek wong kuwi dosane dosa gedhe, zina, maling, mabuk, madat. Tahu madat, Pak? Apa Pak madat, Pak? Ya, ngono lah Pak, ngefly ya. Itu ada kemungkinan diampuni Gusti Allah. Bahasa ulama tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Insya'a adzabahu, insya'a ghafarahu. Nek Allah berkehendak diazab, nek Allah berkehendak diampuni. Kecuali satu, apa itu? Menyekutukan Allah. Nek ning dunya berbuat kesyirikan kok dereng tobat, dereng menyesal, dereng istighfar, naudzubillah mlebu neraka. Bareng karo Abu Jahal, Abu Lahab. Naudzubillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syirka ladzulmun adzim." Sesungguhnya kesyirikan itu kedzaliman yang paling gede, yang paling luar biasa mengerikan. Itu kesyirikan. Ya. Dan juga Allah berfirman apa? Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau wahai Rasul dan kepada rasul-rasul yang sebelum engkau, kalau ada di antara kalian wahai manusia yang menyekutukan Allah, menduakan Allah, menganggap Allah punya sekutu dan partner dalam beribadah kepadanya, layak batona amaluka, amalmu hangus, meh sedekahmu akeh, salatmu akeh, ya, amale akeh, anak akeh, sing doake akeh. Nek berbuat kesyirikan, amalannya tidak ada lagi, habis. Abu Jahal ini loh Bang, termasuk sebenarnya orang yang baik. Kenapa? Dia termasuk golongan orang-orang pemimpinnya suku Quraisy. Jadi dia juga orang yang dermawan. Kenapa namanya jadi Abu Jahal? Karena dia menentang Rasul Allah, menentang bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang disembah. Maka mendapatkan nama Abu Jahal. Padahal dia jenenge Abu Hakam. Abu Hakam ini artinya bapaknya kebijaksanaan. Oh bijaksana, wong yo pinter. Nek karena menentang Allah dan Rasulnya, tidak mau ibadah hanya kepada Allah, mendapat gelar Abu Jahal. Dan kemudian karena tidak bertauhid, masuk neraka. Amalnya, kebaikannya hangus. Eman. Ya, maka kita sebagai umat Islam harus benar-benar benar dalam iman kepada Allah, menjaga tauhid kita, menjaga prinsip hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita beribadah. Kui kunci nih keselamatan. Terakhir sebagai penutup, Nabi SAW bersabda, "Man laqiyallah la yusyriku bihi syai'an dakhala jannah." Sapa wong mengko pas hari kiamat berjumpa kepada Allah, tidak berbuat kesyirikan sedikit pun, mlebu swarga. Kunci surga. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an mek moncrot dakhala nar. Dan barang siapa yang berjumpa kepada Allah di hari kiamat kok pernah berbuat kesyirikan, belum bertobat, belum istighfar, naudzubillah kok dakhala nar, bakal mlebet neraka. Maka kita sebagai umat Islam sekali lagi jaga iman kita kepada Allah, jaga tauhid kita kepada Allah, itu kunci mendapatkan surga. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau agak panjang, soalnya tuh semangat orang lato-lato, rak berisik lato-lato, jadi yo semangat sedikit. Ya, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya.